Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, wabil khusus guru kita bersama Sayyidul Walid Al-Imam Al-Akbar Lil-Jabhati Ad-Difa'iyyah Al-Islamiyah Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husain bin Shihab beserta keluarga besar beliau. Kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah menangkan perjuangannya, dan mudah-mudahan bisa segera kembali ke tengah-tengah kita. Amin ya rabbal. Hadir juga di sini para habaib, para asatid, khususnya orang tua kita Habib Husain Al-Attas. Begitu juga guru saya Habib Muhammad bin Husain Al-Attas, Ustaz Selamat Ma'arif selaku ketua PA 212, Ustaz Haris Ubaidillah, Habib Ali Al-Habsyi, Syarif Baihaqi Al-Hasni selaku salah satu pengurus FSI Pusat, Habib Ali bin Abu Bakar Al-Attas, Dr. Saleh, semuanya yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan para habaib kita, para asatid kita, kiai kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah berkahi kehidupannya. Amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya sampaikan kepada segenap hadirin jamaah Majelis Ta'lim Bulanan Markas Syariah Petamburan yang alhamdulillah selalu istiqamah hadir di majelis ini. Mudah-mudahan kita minta sama Allah berkahnya majelis ini, semua hajat kita dikabul oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, dan mudah-mudahan semuanya diberikan istiqamah sampai husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'i kiram, tidak panjang lebar, pada kesempatan kali ini saya diamanati untuk membahas satu kajian yang belakangan dicuatkan kembali di tengah-tengah umat Islam di Indonesia. Sebetulnya masalah Islam Nusantara ini ramenya itu kalau nggak salah tahun 2015 atau 2016 itu 2015 waktu ada yang baca Quran pakai langgam Jawa di istana, betul? Nah, pada saat itu mencuatlah isu Islam Nusantara, rame jadi perbincangan di mana-mana, dibahas di mana-mana. Tapi seiring waktu isu tersebut sempat redup, saudara. Tapi belakangan ini isu diangkat lagi. Bahkan walaupun masih jadi perdebatan yang sangat sengit di tengah masyarakat, diterima sebagian pihak, ditolak berbagai pihak, termasuk yang menolak MUI Sumatera Barat, MUI Sumatera Utara, dan berbagai ormas-ormas lainnya. Meski masih terjadi perdebatan yang sangat sengit tentang Islam Nusantara, tapi belum lama Presiden Joko Widodo di Sumatera Utara meresmikan tubuh Islam Nusantara, saudara. Makanya belakangan ramai lagi. Belakangan ini isu Nusantara, isunya mencuat lagi sehingga menjadi perdebatan di tengah-tengah masyarakat. Dan kemarin malam minggu yang lalu saya bersama kawan-kawan FPI Cianjur ditemani Habib Hasan bin Alwi Segaf, Ketua DPW FPI Bogor, juga Kiai Haji Lutfi Rahmat, Ketua FSI Jawa Tengah. Kami melakukan dialog terbuka
dengan kawan-kawan Ansor tentang Islam Nusantara. Pada saat itu dari kubu yang kontra terhadap Islam Nusantara, kebetulan saya yang menjadi narasumber utamanya, dan ini materi yang saya sampaikan pada saat itu. Materi yang saya sampaikan dengan judul Islam Nusantara antara konsep dan realita. Kenapa saya pilih judul ini? Saudara, sebelumnya saya ingin jelaskan dulu. Saya pilih judul ini karena sebelumnya saya mengamati dan berdasarkan masukan-masukan ilmu-ilmu yang diberikan oleh guru kita Habib Muhammad Rizik Syihab, saya mengamati bahwasanya ternyata antara konsep dan realita Islam Nusantara ada perbedaan yang begitu drastis, saudara. Jadi kalau kita diskusi dengan para pengusung Islam Nusantara, mereka menawarkan kepada kita konsep yang begitu indah, begitu manis, begitu luar biasa. Tapi ternyata begitu kita tengok faktanya di tengah masyarakat, realitanya di tengah-tengah umat, ternyata konsep dan realita ini saling bertolak belakang, beda bahkan sampai 180 derajat dalam sebagian konteks, ibadallah. Makanya saya ingin soroti, kalau kita soroti konsepnya saja, nanti akhirnya kajiannya nggak seimbang. Kalau kita soroti realitanya saja, begitu juga kajiannya jadi tidak seimbang. Sehingga supaya kajian tersebut seimbang, kita betul-betul bisa menilai. Dalam hal ini, materi yang akan saya sampaikan, saya beri judul Islam Nusantara antara konsep dan realita. Tapi sebelum saya lanjutkan materi ini, saya mau tanya, kira-kira semua yang ada di sini masih semangat atau tidak? Yakin? Betul? Ini udah jam berapa? 10:30, sudah panas. Lanjut. Masih semangat? Sampai siang? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim barik alaih. Kita langsung masuk ke materi ini, saudara. Yang pertama yang akan saya bahas tentang konsep daripada Islam Nusantara. Konsep Islam Nusantara menurut perspektif pengusung Islam Nusantara itu sendiri, dalam hal ini yang dimotori oleh PBNU. Mari kita tengok apa sih definisi Islam Nusantara. Pada tahun 2016, tepatnya pada tanggal 13 Februari, diadakan Bahsul Masail di PWNU Jawa Timur. Yang menyelenggarakannya itu tepatnya diadakan di Universitas Negeri Malang, saudara. Pada saat itu dirumuskan tentang Islam Nusantara. Salah satu yang menjadi mushahih Bahsul Masail ini adalah guru saya, pengasuh Pondok Pesantren Besuk, juga ngajar di Dalwa, Kiai Haji Muhibbul Aman Ali hafizahullah taala. Beliau seorang alim faqih, beliau salah satu mushahih daripada Bahsul Masail ini, saudara. Mari kita lihat bagaimana mereka definisikan Islam Nusantara. Ternyata kalau kita lihat kepada rumusan ini, definisi Islam Nusantara luar biasa bagus, saudara. Apa mereka definisikan? Islam Nusantara adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diamalkan, didakwahkan, dikembangkan di bumi Nusantara oleh para pendakwahnya, yang diantara tujuannya untuk mengantisipasi dan membentengi umat dari paham radikalisme, liberalisme, Syiah, Wahabi, paham-paham lain yang tidak sejalan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kesimpulannya kalau kita lihat definisi ini secara pemikiran, Islam Nusantara itu akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, anti Syiah, anti Wahabi, anti radikal, anti liberal. Saya mau tanya, kira-kira kalau kayak gini bagus apa kagak? Bagus, saudara. Jangankan Islam Nusantara, FPI dari tahun jebot juga udah teriak begini, saudara. Betul? Ini definisi bagus, luar biasa. Ini definisi yang kita perjuangkan selama ini, saudara. Makanya kalau kita lihat definisi ini, oh luar biasa. Bukan lagi 100%, tapi kalau kita lihat definisi ini 1000% kita setuju, saudara. Betul? Nah, sampai di situ, Kiai Haji Ma'ruf Amin, beliau pernah memberikan pandangannya tentang Islam Nusantara dalam tulisan Khittah Islam Nusantara. Ini saya lupa dimuat di koran apa, kalau nggak salah Republika, kalau nggak salah nanti bisa dicek lagi. Tapi
Tapi ini tulisan yang dijadikan rujukan oleh mereka. Beliau menyebutkan ada 5 penanda Islam Nusantara, penanda mumayyizat. Ini tulisan kecil bener nih, udah kayak matanya Ahok nih saudara. Sebentar saya gedein dulu. Ada 5 penanda Islam Nusantara, khosois, mumayyizat, tipologi, ciri-ciri saudara. Apa saja 5 ciri-ciri Islam Nusantara? Di sini dikatakan yang pertama adalah islahiyah, artinya reformatif saudara, selalu bergerak untuk perbaikan. Yang kedua tawazuniyah, selalu imbang dalam segala bidang. Yang ketiga tawatu'iyah, mengedepankan yang namanya gotong royong. Yang keempat akhlakiyah, santun. Dan yang kelima tasamuh, toleransi. Jadi Islam Nusantara ini ciri-cirinya apa? Ciri-ciri yang pertama adalah memperbaiki, kemudian akhlaknya santun baik, kemudian gotong royong, kemudian toleransi dan lain sebagainya. Saya mau tanya, kira-kira kalau melihat ciri-ciri ini Islam Nusantara bagus apa enggak? Bagus saudara. Siapa yang gak mau gotong royong? Siapa yang gak mau toleransi? Siapa yang gak mau perkembangan? Siapa yang gak mau reformasi kepada perbaikan? Jadi kalau kita lihat pada teori ini, Islam Nusantara luar biasa bagus saudara. Gak sampai di sini, jangan dipotong nih, kadang-kadang saya ngomong dipotong saudara. Waktu itu habis diskusi, berita versi kita belum keluar, video belum keluar, tahu-tahu udah ada berita Habib Hanif mantu Habib Rizik setuju Islam Nusantara. Wah, emang kadang yang suka motong-motong berita nih, masya Allah, kesian saudara, kena virus kecebong gitu ibaratnya. Makanya saudara, kalau kita melihat definisi yang tadi disebutkan, konsep yang begitu bagus, konsep yang begitu indah, Front Pembela Islam, khususnya Imam Besar Front Pembela Islam, di dalam menyikapi Islam Nusantara, kita gak mau tertipu dengan bungkus, atau kita tidak mau hanya terfokus dengan satu sudut pandang yang sempit saudara. Beliau di dalam menyikapi Islam Nusantara memberikan tafsil, memberikan perincian, yang mana perincian tersebut kembali kepada substansi, bukan kepada redaksi, kembali kepada isi, bukan kembali kepada bungkus. Apa makna Imam Besar kita? Beliau mengatakan, jika yang dimaksud Islam Nusantara adalah Islam aswajah, yang rahmatan lil alamin, yang sudah menyatu dalam kehidupan masyarakat di seluruh Nusantara dengan ciri akhlakul karimah, yang cinta Rasulullah, cinta keluarga Rasulullah, cinta sahabat Rasulullah, yang tidak anti Arab dan tidak benci habaib, maka itu bagus dan kita terima dengan lapang dada. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jadi beliau mengatakan kalau faktanya seperti ini, maka mungkin itu bisa diterima. Perdebatan masalah lafaz bisa dikesampingkan saudara. Tapi sebaliknya kata beliau, tapi jika yang dimaksud dengan Islam Nusantara adalah Islam yang anti Arab, yang benci habaib, serta ajaran Islam yang harus dinusantarakan. Sedang syariat Islam diarab-arabkan, jilbab dikatakan budaya Arab, cadar budaya Arab, jubah budaya Arab, jenggot budaya Arab, sorban budaya Arab, dan yang sejenisnya dimusuhi, maka itu sesat menyesatkan, bukan Islam, sehingga tidak berhak disebut Islam Nusantara, tapi sebut saja aliran Nusantara, disingkat ANUS. Betul? Betul? Kira-kira sampai di sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jadi guru kita nggak mau terjebak dengan bungkus saudara. Lihat faktanya bagaimana, realitanya bagaimana. Kalau memang betul-betul Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, cinta Allah, cinta Rasul, cinta syariat, cinta Nabi, cinta sahabat, berarti ini isinya bagus saudara. Tapi kalau ternyata faktanya cuma tebaran kebencian kepada Arab, anti syariat, syariat diarab-arabkan, syariat dihina-hina, habaib dimusuhi dan lain sebagainya, ini bukan Islam, tapi ini adalah aliran Nusantara
disebut anus. Makanya kita jangan tertipu dengan bungkus, saudara. Jangan tertipu dengan bungkus. Ada orang zaman sekarang gampang tertipu dengan bungkus, betul? Saya punya teman sebagian nikah kenalnya dari media sosial, saudara. Dilihat fotonya di medsos, cakep mulus, saudara. Begitu ketemu mukanya bopeng-bopeng gimana? Masya Allah, ternyata begitu ditelusurin, ternyata fotonya semua hasil kamera 360 sama diedit, saudara. Masya Allah, jangan tertipu dengan bungkus. Lihat isinya, lihat faktanya apa. Kalau orang tertipu dengan bungkus, itu sama saja dia makan sarden babi cap onta. Saya mau tanya, sarden babi cap onta halal apa enggak? Kan cap onta. Babi. Kan ada gambar ontanya. Hah? Babi. Iklannya pakai onta. Babi, saudara. Jangankan 1 onta, mau 1000 onta lagi, sarden babinya tetap babi, betul? Nggak bisa, saudara. Jangan kita tertipu, jangan gara-gara capnya cap onta lalu langsung kita kasih stempel halal. Kenapa kan capnya cap onta? Jangan. Bagaimanapun dagingnya tetap daging babi ya babi, saudara. Nggak bisa jadi onta. Kira-kira sampai di sini jelas atau tidak? Makanya dalam menyikapi Islam Nusantara, kita bisa membandingkan antara 2 hal. Yang pertama, kita lihat bagaimana konsepnya, tapi yang kedua bagaimana kita lihat faktanya. Kalau konsep sama fakta itu cocok, klop, maka mungkin bisa dibenarkan. Tapi kalau konsep dan fakta ternyata bertentangan, bahkan bertolak belakang, maka artinya itu konsep hanya pemanis saja, konsep hanya bungkus yang bagus saja, tapi ternyata isinya busuk. Na'udzubillah min. Kira-kira sampai di sini jelas atau tidak? Nah, sebelum kita masuk ke fakta dan realita, timbul tanda tanya, sebetulnya Islam Nusantara ini ide siapa sih? Ini muncul semua tulisannya nih. Saya belum bisa bikin yang tulisan gelinding-gelinding ke bawah, saudara. Biasanya kalau imam besar tulisannya munculnya satu-satu. Saya sekaligus munculnya, insya Allah nanti belajar lebih bagus lagi bikin PowerPoint-nya. Nah, Islam Nusantara ini ide siapa sih, saudara? Siapa yang menggagas ide Islam Nusantara? Sebetulnya banyak klaim, banyak pihak yang mengatakan Islam Nusantara itu digagas oleh seluruh ulama kiai NU yang ikut muktamar, saudara. Ternyata itu tidak benar, itu bukan pertama kali yang menggagas. Ternyata yang pertama kali menggagas Islam Nusantara tidak lain dan tidak bukan adalah Ketua Umum PBNU Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot berdasarkan pengakuan beliau. Habib jangan fitnah dong, Habib jangan dusta dong, Habib jangan menisbatkan kepada beliau apa yang tidak beliau katakan, jangan bohong, jangan provokasi. Saudara, mari kita lihat faktanya. Kita nggak mau fitnah, nggak mau dusta, nggak mau provokasi. Kita berbicara berdasarkan fakta. Ini mana kabel yang untuk suara? Oh, afwan Habib. Mari kita sama-sama saksikan, saudara. Islam Nusantara itu ide siapa? Siapa penggagasnya? Prinsip Islam Nusantara yang Kok mati? Jangan speakernya speaker Nusantara nih, saudara. prinsip Islam Nusantara yang digaungkan oleh PBNU. Apa ini sebenarnya? Islam Nusantara itu ide saya. Islam Nusantara itu ide saya. Islam Nusantara itu ide saya. Kira-kira jelas sampai sini ya. Kita potong bukan karena mau ngambil yang enaknya doang, saudara, tapi karena waktu. Jadi diambil yang langsung, kalau dalam ilmu nahwu istilahnya mahalu syahidnya, yang tempat titik saksinya itu yang kita ambil, saudara. Jadi Islam Nusantara itu ide Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot. Nah, sekarang kita lihat bagaimana fakta dan realita Islam Nusantara itu sendiri, saudara. Tadi kan teorinya bagus, indah, baik. Ahlus sunnah wal jamaah, anti liberal, anti radikal, anti syiah, anti wahabi. Itu konsepnya. Bagus, indah, cantik, luar biasa. Sekarang bagaimana faktanya, saudara? Mari sama-sama kita lihat fakta dan realita Islam Nusantara, saudara. Apa yang terjadi di lapangan? Yang pertama, ternyata para pengusung Islam Nusantara, sekali lagi, para pengusung Islam Nusantara berkali-kali selalu menebarkan ujaran
kebencian kepada Arab. Habib jangan bohong, jangan dusta, jangan fitnah. Mana buktinya? Jangan asal bicara. Masa sih anti Arab, masa sih benci Arab? Kita nggak bohong, nggak dusta, saudara. Mari kita lihat sama-sama. Ada ungkapan dari mereka apa? Islam kita bukan Islam Arab, saudara. Ini berkali-kali disampaikan di banyak tempat. Bukan 1-2 tokoh yang menyampaikan, tapi banyak tokoh yang menyampaikan. Cuman yang saya tampilin pentolannya aja, saudara. Banyak, bukan 1-2 tempat, banyak tempat mereka sampaikan. Bahkan gak sampai di situ. Apa mereka katakan? Islam kita ini Islam sejati, Islam Nusantara, bukan Islam abal-abal kayak di Arab. Jadi sebelum ada Islam Nusantara gak ada Islam sejati menurut mereka, saudara. Islam sejati mulainya dari tahun 2015, ibadah. Masya Allah. Mana buktinya? Mari kita sama-sama lihat, saudara. Mari kita sama-sama lihat. Saksikan baik-baik. Ini yang pertama. Mari kita lestarikan. Itulah Islam Nusantara. Kita ini bukan Islam Arab. Bukan Islam Arab. Kita punya tipologi sendiri. Bukan Islam. Bukan Islamisasi, itu Arabisasi itu sebenarnya mereka ini. Tidak percaya diri. Kehilangan kepercayaan diri sehingga jadi orang Islam harus pakainya seperti Arab. Segala seperti Arab, jenggotnya apa? Orang Arab jenggotnya lebat. Kalau kita ini kadang lihat anak berjenggot itu seperti kesebelasan sepak bola. Seperti 11 helai ini. Jadi yang paling penting lagi, yang paling serius lagi, orang berjenggot itu mengurangi kecerdasan. Jadi syarat yang sebenarnya untuk mendukung kecerdasan otak ketarik untuk memanjangkan jenggot. Coba lihat ya. Gus Dur tidak berjenggot, Khalis Majid tidak berjenggot, Taqwa Syihab tidak berjenggot. Yang tidak nggak ada berjenggot itu. Tapi kalau berjenggot emosinya saja meledak-ledak, jejel otaknya. Karena syarat yang untuk mensupport otak supaya cerdas ketarik oleh jenggot itu. Semakin panjang, semakin goblok. Semakin panjang, semakin goblok. Semakin panjang, semakin goblok. Saya mau tanya, kalau begitu para petinggi Islam Nusantara menjelek-jelekin Arab itu dusta atau fakta? Fitnah atau fakta? Nggak sampai di situ, ada yang lebih parah lagi, saudara. Ini Katib Am PBNU. Katib Am PBNU itu berarti sekretarisnya Kiai Ma'ruf Amin, Kiai Haji Yahya Khalil Saquf yang kemarin pergi ke Israel, saudara. Islam kita ini Islam Nusantara. Islam kita ini Islam yang sejati, bukan Islam abal-abal model Timur Tengah. Ini Islam sejati, Islam Nusantara ini. Serius. Saya silakan nanti dicari, saya upload satu makalah di akademia .edu itu. Saya beri judul Bhinneka Tunggal Ika. Tapi bahasa Inggris karena terpaksa, karena waktu itu yang nyuruh orang Inggris. Di situ saya gambarkan bagaimana perbedaan. Kenapa Islam Nusantara mampu menjadi Islam yang sejati? Kenapa? Karena Islam hadir dan hidup di Nusantara ini bukan sebagai penakluk, lain dengan yang di Arab dan anak-anak peradabannya, semuanya Islam datang sebagai penakluk. Ya kurang lebih sebagai penjajah, mohon sewu. Lain dengan yang di Arab dan anak-anak peradabannya, semuanya Islam datang sebagai penakluk. Ya kurang lebih sebagai penjajah. Kurang lebih sebagai penjajah.
Nusantara memberikan ujaran kebencian kepada Arab fitnah atau fakta, dusta atau fakta. Bahkan ini pernyataan sangat bahaya, saudara. Islam di Arab datang sebagai penjajah. Yang mendakwahkan Islam di Arab siapa? Di Mekah, di Madinah, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi Muhammad wafat, dilanjutkan futuhat, penaklukan yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saudara. Mulai dari Mesir sampai ke Palestina, sampai ke berbagai daerah lainnya, banyak yang ditaklukkan di masa sahabat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bagian daripada Arab. Artinya apa? Kalau memang Islam di Arab itu datang sebagai penjajah, padahal yang mendakwahkan Islam di Arab adalah Nabi dan sahabat-sahabatnya, konsekuensi logis dari ucapan tersebut artinya na'udzubillah min dzalik, secara tidak langsung sama saja dia mengatakan bahwasanya Rasulullah dan sahabat-sahabatnya penjajah, saudara. Saya mau tanya, kira-kira pernyataan seperti ini ngawur atau tidak? Ngawur atau tidak? Betul atau ngaco? Ngaco, saudara. Hati-hati. Ini nggak main-main, saudara. Makanya ini fakta, bahwasanya ternyata fakta di lapangan Islam Nusantara yang tadi teorinya begitu indah, ternyata fakta dan realitanya justru dijadikan alat untuk kampanye anti Arab, untuk jelek-jelekin Arab, untuk ngolok-ngolok Arab, saudara. Makanya dalam kesempatan kali ini saya ingin kutip satu kutipan dari satu kitab karya Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau ini adalah pendiri Nahdlatul Ulama, seorang wali Allah, seorang alim allamah. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan beliau. Ini kitabnya namanya Irsyadus Sari. Nah, Irsyadus Sari ini adalah kumpulan karya-karya Kiai Haji Hashim Asy'ari yang dikumpulkan oleh cucunya Kiai Haji Isom Hadik dari Tebugirang, saudara. Ini ada beberapa karya Kiai Hashim Asy'ari yang ada di sini. Salah satunya yang ingin saya kutip pada kesempatan kali ini adalah kitab An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Kiai Hashim Asy'ari menulis satu kitab tentang hakikat mahabbah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, di situ Kiai Hashim Asy'ari mengatakan bahwasanya cinta kepada Nabi nggak cukup cuma cinta kepada Nabi, saudara. Nggak sah cuma cinta kepada Nabi. Tapi orang yang cinta kepada Nabi harus cinta kepada segala hal yang berkaitan dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saudara. Salah satu syarat cinta sama Nabi adalah cinta kepada sahabat Nabi. Bohong, dusta kalau ada orang ngaku cinta sama Nabi tapi benci sama sahabat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian salah satu syarat cinta kepada Nabi adalah cinta kepada Ahlul Bait, keluarga baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bohong, dusta kalau ada orang ngaku cinta Nabi Muhammad tapi benci, dengki, apalagi kriminalisasi sampai penjarakan keluarga baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di situ disebutkan bahwasanya salah satu syarat cinta kepada Nabi adalah cinta yang dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi. Salah satu yang berkaitan dengan Nabi adalah bangsa Arab, karena Nabi turunan dari bangsa Arab, lahir di bangsa Arab, besar di bangsa Arab. Bahasa Nabi adalah bahasa Arab. Karena Arab adalah bangsanya Nabi, tanah airnya Nabi, maka kita wajib cinta dengan Arab karena berkaitan dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya kasih perumpamaan, saudara. Lau, andai kata. Kalau dalam ilmu nahu harfum tina'in limtina, nggak mungkin terjadi. Tapi andai kata, taruhlah, andai kata Nabi Muhammad itu orang Cina, maka kita wajib cinta Cina, saudara. Andai kata Nabi Muhammad orang Eropa, ya kita wajib cinta Eropa. Andai kata Nabi Muhammad orang Afrika, ya kita wajib cinta Afrika, karena itu bangsanya baginda Nabi besar Muhammad. Tapi Allah Subhanahu wa taala, iqtadat hikmatullah, hikmahnya Allah Subhanahu wa taala memilih bangsa Arab untuk dijadikan sukunya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Syekhul Azhar, Syekh Ahmad Tayyib
waktu di PBNU ketika Syekh Agil bicara soal Islam Nusantara. Di awal pembicaraan, saudara, ada videonya. Di awal pembicaraan, baru buka pembicaraan, Syekh Azhar udah bicara apa? Andai kata Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu bahwasanya ada orang Indonesia yang lebih pantas untuk jadi nabi, pasti Allah bakal pilih orang Indonesia, kata Syekh Azhar, saudara. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu, makanya Allah jadikan Nabi yang Arabi, Nabi Muhammad yang asalnya dari bangsa Arab, menjadi nabi untuk semesta alam. Alhamdulillah. Jadi baru mulai Syekh Azhar udah nyentil, Masya Allah. Makanya di sini saya ingin bacakan satu ibarah, satu ungkapan dari kitabnya Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau mengutip hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini qala sallallahu alaihi wasallam, man ahabba al-arab fa bihubbi ahabbahum wa man abghadahum fa bibughdi abghadahum. Kata Kiai Hashim Asy'ari, barang siapa yang cinta Arab, maka dia cinta Arab bukan karena Arabnya, tapi dia cinta Arab, dia cinta karena cintanya kepada aku. Dan sebaliknya, barang siapa yang benci Arab secara umum, saudara, kata Rasulullah SAW, kebenciannya kepada Arab karena kebenciannya kepada aku. Saya mau tanya, kira-kira yakin nggak sama sabda Nabi? Orang kompak yakin apa kagak? Iman atau kagak? Percaya atau tidak? Bahkan nggak sampai di situ, saudara. Di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam Jami'-nya, begitu juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadrak ala Sahihain, bahwasanya pada suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Ini Salman, Sayyidina Salman, salah satu sahabat kesayangan Nabi, saudara. Saking disayangnya sama Nabi, walaupun beliau aslinya dari Persia, dari Iran, saudara, tapi Rasulullah mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, Salman minna ahlul bait. Salman minna ahlul bait. Salman ini bagian dari keluarga. Salman ini bagian dari ahlul baitku, kata Rasulullah SAW. Saking disayangnya sama Nabi. Tapi tahu-tahu suatu hari Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Salman, ya Salman, la tubghiduni fatufariq dinak. Hei Salman, jangan kau benci aku. Kalau kau benci aku, kau akan berpisah dari agamamu. Ini Sayyidina Salman bingung, saudara. Ada apa kau tahu-tahu nggak ada angin, nggak ada hujan? Rasulullah bilang jangan kau benci aku. Kalau kau benci aku, kau keluar dari agamamu. Saya mau tanya, kira-kira semua ada di sini cinta nggak sama Habib Rizik? Lemes banget jawabnya, cinta apa enggak? Cinta. Kalau tahu-tahu di majelis pengajian bulanan, Habib Rizik nggak ada angin, nggak ada hujan, ngomong imam besar, jamaah majelis markas syariah, jangan kalian benci aku. Kalau kalian benci kepadaku, ilmu kalian kagak barokah. Kira-kira pada kaget apa kagak? Ini ada angin apa ini kalau Habib ngomong begini nih? Kaget, saudara. Sebagai pecintanya, kekasihnya kaget. Ini Sayyidina Salman kaget, saudara. Ada apa kalau Rasulullah mengatakan demikian? Ya Rasulullah, kaifa nubghidu wa bika hadanallah. Bagaimana mungkin kami benci kepadamu ya Rasulullah, sedangkan engkau sebab kami mendapatkan hidayah. Gak mungkin kami benci kepadamu ya Rasulullah. Akhirnya apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah jelaskan maksudnya benci kepada Rasulullah. Tubghidul Arab fatubghiduni. Maksudnya engkau benci kepadaku, engkau benci Arab. Kalau engkau benci Arab, maka pada hakikatnya engkau telah membenciku. Kalau engkau membenciku, maka engkau telah keluar dari agamamu. Na'udzubillah min dzalik. Makanya di sini Kiai Haji Hashim Asy'ari, beliau mengungkapkan satu ungkapan. Ini ungkapan kata-kata beliau, orang tadi kutipan. Kalau yang sekarang kata-kata beliau, saudara. Apa kata beliau? Wa la yakunu minal juhala bit-tugha haitsu yakrahuna al-arab bit-tab'il mulam. Ini kata-kata Kiai Hashim Asy'ari. Jadi kalau Anda ketemu ada orang-orang yang ngaku-ngaku dalam tanda kutip pengikut Kiai Hashim Asy'ari tapi benci Arab, langsung sodorin kata-kata ini, kicep, selesai, saudara. Apa kata Kiai Hashim Asy'ari? Wala yakunu minal juhala bit-tugha. Jangan sampai kalian jadi seperti orang-orang bodoh yang kelewatan batas. Haitsu yakrahuna al-arab bit-tab'il mulam. Orang bodoh yang bagaimana? Mereka yang benci kepada Arab dengan tabiat yang buruk, saudara.
kepada Arab. Kenapa kok sampai terlarang, saudara? Karena Arab ini adalah sukunya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya selalu ngasih perumpamaan di mana-mana. Perumpamaan orang yang ngaku cinta Rasulullah, tapi dia selalu caci maki Arab, dia selalu benci Arab. Ini perumpamaannya seperti apa? Perumpamaannya seperti orang punya guru, punya kiai, orang Sunda, saudara. Dia cinta, dia sayang sama kiainya. Begitu datang dia ngomong sama kiainya, kiai, saya cinta, saya sayang sama sampean kiai, tapi saya benci sama Sunda. Saya gedek sama Sunda. Orang Sunda kagak bener tuh. Orang Sunda kagak baik tuh. Saya mau tanya, kira-kira kalau seperti ini, murid baik apa murid kurang ajar? Ini murid pintar apa murid sundelan, saudara? Saya kalau punya murid begitu saya gaplok, saudara. Masya Allah. Dia bungkus dengan kecintaannya kepada kiai, tapi dia tanamkan kebencian melalui kebenciannya kepada suku si kiai, saudara. Jangan kira tuh kiai bakal senang. Tuh kiai dipuji malah marah, saudara. Kenapa? Karena suku tempat lahirnya dia, darah dagingnya dia dihina, saudara. Begitu juga orang yang ngaku cinta Rasulullah, ngaku pengikut Rasulullah, ngaku umatnya Rasulullah, tapi kerjaannya caci maki Arab, kerjaannya hina Arab, kerjaannya musuhin Arab, saudara. Dikit-dikit Arab, saudara. Itu sama saja dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku cinta kepadamu, aku umatmu, aku rela untuk mati untukmu ya Rasulullah, tapi aku benci Arab. Arab itu kurang ajar, Arab itu sialan, Arab itu brengsek. Saya mau tanya, kira-kira seperti ini umat yang baik apa umat yang kurang ajar? Jawab yang keempat, umat yang baik apa umat yang kurang ajar? Saudara, orang yang seperti ini telah menyakiti hati baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hati-hati, saudara. Ada yang mengatakan kepada saya, Habib, udahlah Habib, kita kan NKRI, udahlah, nggak usah bahas-bahas Arab. Orang Arab biar sama Arabnya. Kita NKRI cukup cinta NKRI, cinta Pancasila, cinta Bhinneka Tunggal Ika. Nggak usah bahas-bahas Arab, nggak usah bahas-bahas ontak, Beb. Udah NKRI aja, sampean kan tinggal di Indonesia. Kalau mau jadi Arab, ya pulang ke Arab sana. Saya mau tanya, yang kurang ajar seperti ini ada atau tidak? Jawab yang kompak, ada atau tidak? Saudara, orang yang mengatakan seperti ini adalah orang yang otaknya kekurangan nutrisi, atau dengan bahasa lain kebanyakan gaduhin micin, saudara. Kenapa saya katakan demikian? Karena orang yang seperti ini dia membenturkan antara dua kewajiban. Cinta NKRI ini wajib. Kenapa cinta NKRI wajib? Karena dia adalah tanah air kita. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air bagian daripada iman. Kita lahir di NKRI, kita besar di NKRI, kita makan di NKRI, kita sujud di NKRI, kita cari kehidupan di NKRI. Wajib kita untuk cinta kepada NKRI. Jangankan cinta kepada NKRI, kita umat Islam gak diragukan lagi loyalitasnya. Andai kata sewaktu-waktu kita diminta untuk menumpahkan darah kita, mempersembahkan nyawa kita untuk NKRI, maka demi Allah, satu langkah pun umat Islam tidak akan pernah mundur untuk perjuangkan NKRI, saudara. Takbir. Saya mau tanya semua jamaah Majelis Markas Syariah, cinta nggak sama NKRI? FPI semua cinta nggak sama NKRI? Siap berjuang untuk NKRI? Siap mati untuk NKRI? Siap hancur untuk NKRI? Takbir. Shallu ala Nabi. Cinta NKRI kewajiban, saudara. Nggak perlu diragukan kecintaan umat Islam kepada NKRI. Tapi bukan berarti cinta NKRI kewajiban harus dibarengi dengan kebencian terhadap Arab. Kagak. Cinta NKRI kewajiban, cinta Arab juga kewajiban yang lain. Sama-sama kewajiban, saudara. Kita cinta NKRI karena itu tanah air kita. Kita cinta Arab karena itu tanah airnya baginda Nabi besar Muhammad. Nah, ini perumpamaannya seperti orang yang membenturkan antara sholat dan puasa, saudara. Sholat dan puasa sama-sama wajib, betul? Ada orang ngajak kita sholat, ayo semuanya kita sholat. Begitu masuk bulan puasa, jangan puasa, sholat aja. Kan sholat wajib, gak usah puasa. Kan sholat yang wajib. Kira-kira seperti ini ngawur atau tidak? Atau sebaliknya dia ngajak puasa, ayo puasa. Tapi gak usah sholat. Kan puasa wajib. Ngapain sholat? Puasa
musuhin Arab, saudara. Itu dua-duanya kewajiban. Sama saja dia ngajak sholat, tapi ngajak untuk meninggalkan puasa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kira-kira sampai di sini jelas atau tidak? Insya. Mari kita lanjutkan sama-sama, saudara. Makanya di sini cinta NKRI dan cinta Arab, dua kewajiban yang tidak boleh dibenturkan, bahkan keduanya tak mungkin bisa dipisahkan. Contohnya apa? Arab dan NKRI ini harus menyatu, nggak bisa dipisahkan. Salah satunya dalam bahasa, saudara. Oh, ini bahasa Arab paling banyak jadi bahasa serapan dalam bahasa Indonesia, saudara. Kagak bisa saya hitung di sini. Saya kasih contoh yang paling gampang aja. Dua majelis tertinggi, di antara majelis tertinggi, dua diantaranya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat sama Dewan Perwakilan Rakyat, saudara. MPR, DPR. MPR majelis asal katanya dari apa? Bahasa Arab. Permusyawaratan dari bahasa apa? Arab. Musyawarah itu bahasa Arab, saudara. Rakyat diambil dari bahasa apa? Arab. Dari mana bahasa Arab? Dari ro'iyah. Ro'iyah bahasa Arab artinya rakyat, saudara. Cuma karena ngomongnya repot, ro'iyah repot diganti jadi rakyat. Bahasa Arab. Satu lagi MPR, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan diambil dari bahasa apa? Bahasa Arab. Makanya FPI DPP Dewan Ar-Riasah Al-Markaziyah, Dewan Pimpinan Pusat. Dewan itu dari bahasa Arab, saudara. Perwakilan diambil dari bahasa apa? Arab. Wakil, wakalah itu bahasa Arab. Rakyat diambil dari kata ro'iyah, artinya DPR, MPR. Ternyata semuanya bahasanya nggak ada yang asli Indonesia, diambil dari bahasa Arab, saudara. Kalau memang anti Arab, sekalian aja DPR, MPR bubarin, saudara. Betul apa betul? Betul apa betul? Sekalian jangan nanggung-nanggung kalau anti Arab. Dan Islam Nusantara yang katanya yang suka ngejelek-jelekin Arab, kalau memang anti Arab, saudara, jangan pakai kata Islam Nusantara. Islam itu bahasa apa? Bahasa Arab. Islamnya ganti pakai Selamat Nusantara, saudara. Islam bahasa Arab, kalau anti Arab sekalian jangan nanggung-nanggung. Betul apa betul? Makanya hati-hati, jangan tebar kebencian ke Arab. Saya bukan fitnah kepada Islam Nusantara, tapi fakta. Ada tokoh-tokoh sentral di dalam Islam Nusantara yang mengujar kebencian kepada Arab. Itu yang pertama, fakta yang kita saksikan. Kemudian yang kedua, fakta yang tidak kalah menariknya, ternyata banyak dari tokoh sentral Islam Nusantara yang mengumbar kebencian kepada gamis, jenggot, cadar. Dikit-dikit gamis itu budaya Arab, nggak usah pakai gamis. Jenggot itu budaya Arab, nggak usah jenggotan. Makin panjang jenggotnya, makin goblok, saudara. Cadar itu budaya Arab, nggak usah pakai cadar. Yang pakai cadar teroris. Sampai-sampai beberapa universitas melarang mahasiswinya memakai cadar, saudara. Ini gara-gara ada yang ngomporin, saudara. Ada yang provokasi. Kalau nggak ada yang buka pintu provokasi, nggak mungkin ada kampus yang berani melarang cadar. Betul? Gara-gara ada yang ngomporin. Mari kita lihat buktinya, saudara. Ini saya nggak bicara dusta, saya nggak bicara fitnah, tapi semua ada buktinya. Sabar, sebentar. Ada yang bilang sama saya, Habib, kok ini pengajian isinya buka aib orang sih? Ini pengajian kok isinya buka kejelekan orang, saudara. Ghibah itu dilarang, tapi di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, begitu juga dalam kitab Ghayatul Usul bi Syarhil Usul, ulama menyebutkan pengecualian ghibah-ghibah yang diperbolehkan, bahkan ada kalanya sampai taraf diwajibkan, saudara. Di dalam syarah Adhkar, salah satunya apa? Kalau ada orang-orang yang menebarkan akidah yang bisa menyelewengkan akidah umat, saudara, itu orang-orang alim, orang berilmu, wajib untuk membuka, untuk menjelaskan kepada umat kekeliruan yang dilakukan oleh para ulama-ulama yang menyimpang, saudara. Betul? Silahkan buka dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, buka juga dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi ini bukan menebarkan kebencian, ini adalah membentengi akidah. Mari sama-sama kita lihat, saudara. Supaya menjadi tawassut umatan wasaton, syaratnya kudu pinter.
kudu cerdas. Lamun goblok, bisa tawasud. Bisa mung jenggote dawa, nganggo gamis, jidate ireng, Allahu Akbar. Karena goblok nggak bisa berperan. Saya juga heran akhir-akhir ini. Saya heran sekali. Isun bingung akhir-akhir sekarang. Dulu para habib, para orang Arab Cirebon, adol kitab, tasbih, ngawangi, nganggo sarung. Gimana? Dulu orang Arab itu pakai sarung. Untuk diterjemahin apa kagak? Ngerti bahasa Jawa apa kagak? Ngerti? Saya ngerti, saya ora. Terjemahin dikit-dikit. Dulu orang-orang Arab itu pakai sarung katanya. Ini nggak, Panjunan, punya mana? Pasuketan, Panjunan, Tamimi, ada toko-toko Arab dulu nganggo sarung. Arab Tegal, Arab Pekalongan, sarung. Sekian sing dudu Arab, pesek, ireng pesek, nganggo gamis, masya Allah. Bengen sing Arab nganggo sarung. Dulu orang Arab pakainya sarung yang di sini nih. Lihat toko Arab di Cirebon atau Aibmu, Habib Aibmu tuh sarung, atau Tegal Pekalongan tuh toko-toko Arab, malah jualannya sarung kok, malah. Itu toko Cianjur Cirebon tuh. Dulu ayah saya langganan situ toko Cianjur Cirebon. Baisa namanya Baisa. Tamimi toko kitab, Minyak Wangi, sarung. Sekarang dudu Arab, cangkring pesisir, cungure pesek, ireng, nganggo gamis, Allahu Akbar. Masya Allah. Lamun goblok, bisa tawasud. Bisa mung jenggote dawa, dan gamis ini sebenarnya silahkan orang mau pakai batik, silahkan, boleh nggak pakai batik? Boleh. Orang mau pakai kemeja silahkan, boleh nggak pakai kemeja? Mau pakai celana panjang silahkan, boleh nggak pakai celana panjang? Mau pakai sarung silahkan, boleh nggak pakai sarung? Boleh. Saya udah 12 tahun semenjak masuk pondok sampai sekarang pakai sarung terus, saudara. Walaupun pakai gamis tapi dalamnya sarung, artinya nggak masalah. Mau pakai batik silahkan, kemeja silahkan, celana panjang silahkan, tapi jangan hina gamis, betul? Kenapa gamis nggak boleh dihina? Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Abi Daud, itu para sahabat menceritakan hadis fi'liyahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena habba thiyab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Baju yang paling dicintai, yang paling disayang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah gamis, saudara. Artinya kalau ada orang ngejek-ngejek gamis, ngolok-ngolok gamis, menghina gamis, artinya menghina, mencela, menjelekkan baju yang paling dicintai oleh baginda Nabi besar Muhammad. Nah, makanya saya nggak mau jawab panjang lebar masalah ini. Biar yang jawab masalah ini adalah Habib Lutfi bin Yahya. Nanti beliau sendiri yang akan menjawab. Saya nggak mau jawab panjang lebar karena beliau tokoh yang diperhitungkan di tengah-tengah mereka. Gue gamis, jidate ireng, Allahu Akbar. Karena goblok nggak bisa berperan. Padahal yang namanya jubah, sorban adalah pakaian sunnatun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan pakaian Arab, tapi pakaian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengikuti jejak baginda Nabi, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebab mendapat kemuliaan dari Allah karena kita mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendukung kita dalam muamalah yang baik. Contoh kalau kita sudah pakai pakaian yang putih begini, ibu-ibu yang putih-putih ini, bapak-bapak, kira-kiranya mau duduk seenaknya tidak di tempat yang kotor? Tidak mau, pasti memilih tempat yang bersih. Padahal kalau pakaian sudah dipakai 2 hari, putih seperti apapun mesti dilepas, sudah bau keringat. Betul?
Tapi apakah sunnah Nabi kalah dengan? Nah, kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Kalau begitu jalan kebencian terhadap pakaian Rasulullah gamis kira-kira dusta atau fakta? Fitnah atau fakta? Nah, sampai di situ saudara. Bahkan di dalam video yang lain apa dia katakan dihina-hina cadar. Cadar itu bukan pakaian Islam, bukan pakaian Arab. Buktinya nutupi aurat itu kan karena menghindar fitnah. Mukanya cantik malah ditutupin supaya jangan bikin fitnah orang laki-laki. Nah di Arab itu di Saudi nenek-nenek negro yang hitam itu pakai cadar dan fitnah opo nego. Paham nggak? Pakai cadar itu menghindari fitnah. Mukanya cantik, nanti dia laki-laki menimbulkan fitnah. Nah kalau nenek-nenek, kemudian kulitnya hitam, orang hitam itu, kok masih pakai cadar? Mitnah yopo, nutupi fitnah. Mau dibuka lah orang-orang yang tertarik. Tapi itu artinya cadar itu budaya. Tradisi orang Arab, cadar. Bukan karena menghindar fitnah, bukan karena nutupi muka supaya jangan kelihatan cantiknya, bukan. Memang budaya, tradisi. Masya Allah, tabarakallah. Nah, jadi ini sebenarnya saudara masalah gamis. Tadi saya sudah katakan silahkan mau pakai batik, mau pakai belangkon juga silahkan, nggak apa-apa. Saya juga kadang-kadang kalau ada belangkon saya pakai nggak masalah saudara. Cuman jangan hina gamisnya. Silahkan nggak pakai cadar. Cadar itu khilaf antar ulama. Di dalam madhab Hanafi dan Maliki pendapat yang mu'tamad aurat perempuan itu seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan, dan ini yang banyak dipakai di tengah masyarakat kita. Mazhab Syafi'i dan Hambali pendapat yang mu'tamad dan disebutkan oleh Imam Nawawi juga pendapat mu'tamad yang kuat dalam mazhab Syafi'i, muka itu aurat, makanya wajib ditutup saudara. Tapi ada dalam mazhab Syafi'i ulama yang mengatakan nggak wajib saudara. Walhasil cadar itu khilaf. Tapi kalau mau lebih sempurna ya ditutup, mau lebih baik ya ditutup. Karena itu ngikutin apa yang dikatakan oleh Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha wa ardhaha, khairul mar'ah man la tara rajulan wa la yaraha rajulun. Kata Sayyidatuna Fatimah, siapa perempuan yang paling baik? Yang titelnya paling tinggi? Bukan saudara. Perempuan yang paling baik, yang paling cantik? Bukan saudara. Perempuan yang paling baik, yang paling kaya? Bukan saudara. Siapa perempuan paling baik? Yang tidak dilihat oleh laki-laki dan tidak melihat laki-laki saudara. Itu perempuan yang paling baik dalam perspektif pandangan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Artinya mereka yang pakai cadar itu yang pertama ada dasarnya dalam syariat, yang kedua dia pengen perbaiki dirinya, jangan dihina-hina. Begitu juga urusan jenggot saudara. Jenggot ini masalah khilaf. Sebagian ulama madhab Hambali termasuk yang paling keras mengatakan nggak boleh kita nyukur jenggot sampai tipis saudara. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan boleh, walaupun mengatakan makruh, saudara. Artinya khilaf, tapi tetap bagaimanapun diminta untuk panjangkan jenggot menurut semua mazhab. Karena Rasulullah SAW dalam hadis sahih dalam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Auful liha." Kata Rasulullah, panjangkan jenggot. I'fa, a'ful liha wa ahfus syawarib. Kata Rasulullah, panjangkan jenggot-jenggot kalian dan cukur kumis-kumis kalian, kata Nabi saudara. Artinya diperintahkan. Lalu kalau jenggot dihina, jenggot dicaci maki, jenggot diolok-olok, artinya ini menghina perintah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau ada yang hina perintah Nabi, kita diamkan atau lawan? Orang kompak, diamkan atau lawan? Diamkan atau habisi? Diamkan atau protes? Yakin? Betul? Takbir, sallu ala Nabi. Nah, makanya di sini saya kutip foto Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Orang yang ngina jenggot, ngina gamis itu secara tidak langsung ngina Kiai Hasyim Asy'ari saudara. Ini di cover kitab Irsyadus Sari yang baru terbitan Tebu Ireng. Ini ada foto Kiai Hasyim Asy'ari. Ini yang menerbitkan Tebu Ireng, pondok yang didirikan Kiai Hasyim Asy'ari. Fotonya Kiai Hasyim Asy'ari pakai gamis, pakai jubah warna putih, kemudian ada jenggotnya, saudara. Artinya kalau orang ngina gamis, ngina jenggot, pada hakikatnya walaupun dia ngaku NU, tapi dia menghina pendiri NU Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, saudara. Bahkan nggak sampai di situ, yang saya heran nggak habis pikir, ada satu foto Kiai Hasyim Asy'ari yang beredar dari zaman dulu beredar, itu foto ada jenggotnya, saudara.
begitu perayaan Hari Santri Nasional yang dipimpin oleh Ketua Umum PBNU, tahu-tahu yang dijadikan cover, yang dijadikan background latar belakang foto Kiai Hasyim Asy'ari, tapi jenggotnya dicukur, saudara. Masya Allah, kok sampai segitunya kebencian terhadap jenggot? Jangan. Mungkin pernah Kiai Hasyim Asy'ari foto lagi pas cukur jenggot, mungkin, tidak menutup kemungkinan. Tapi faktanya foto yang nyebar itu di mana-mana ada jenggotnya. Kok tahu-tahu muncul kagak ada jenggot, saudara? Saya bingung bagaimana cara nyukur foto ini. Masya Allah. Kira-kira sampai di sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jadi artinya kalau ada yang ngina gamis, ngina jenggot dan lain sebagainya, pada hakikatnya dia menghina pendiri NU, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang ketiga saya lanjutkan, ternyata faktanya di lapangan Islam Nusantara dijadikan alat untuk melegitimasi aliran-aliran yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tadi disebutkan di awal dalam definisinya, Islam Ahlus Sunnah, Islam Nusantara itu Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah anti liberal, anti radikal, anti Syiah, anti Wahabi. Apa betul faktanya demikian? Mari kita lihat sama-sama, saudara. Ini tweet resmi dari Ulil Absar Abdallah. Ulil Absar Abdallah ini pernah jadi ketua Lakspedam NU. Lakspedam itu salah satu sayap organisasi NU, kalau istilah FPI-nya, Banom, Badan Otonom mereka, kalau tidak salah. Pokoknya salah satu badan yang ada di PBNU, saudara. Dia ketuanya pada saat itu. Dan dia ini mantu Kiai Haji Mustafa Bisri, saudara. Gusmus pernah jadi Rais Am PBNU menggantikan Kiai Haji Sahal Mahfud. Keluarganya keluarga pendiri Nahdlatul Ulama, saudara. Apa dia katakan? Ciri Islam Nusantara itu tidak memusuhi Syiah dan menganggap mereka bagian sah dari umat Islam, beda dengan Islam Wahabi atau simpatisannya, saudara. Digeneralisir, segala jenis Syiah diterima oleh dia, saudara. Artinya tadi definisinya anti, tapi kok di sini malah dijadikan ciri-cirinya setuju dengan Syiah, saudara. Ini fakta, ini realita, saudara. Padahal kalau kita melihat lagi-lagi kitabnya Kiai Hasyim Asy'ari, beliau tulis kitab yang judulnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu kitab yang sangat baik. Semua talibul ilm Asy'ari yang ingin belajar Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka baca kitabnya Kiai Hasyim Asy'ari yang judulnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada di sini, ada dalam Irsyadus Sari, saudara. Di dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu Kiai Hasyim Asy'ari ketika menyebutkan firqah-firqah yang menyimpang, salah satu yang beliau sebutkan adalah Rafidhah, saudara. Rafidhah itu bahasa asalnya Syiah, saudara. Jadi Syiah itu Rafidhah sebagian, saudara. Itu kata beliau termasuk yang menyimpang. Bahkan di sini beliau katakan, saudara, wa ba'dhum yartaqi ilal kufri wa zandaqah. Bahkan beliau enggak menggeneralisir semuanya, karena masih ada Syiah yang moderat, walaupun tidak sejalan dengan Ahlus Sunnah, tapi masih bisa diajak diskusi. Tapi kata beliau sebagian itu sudah sampai kepada tingkatan kafir, sudah sampai kepada tingkatan zindik. Na'udzubillah min. Makanya di sini beliau mengatakan na'adzanallahu wal muslimin minha. Mudah-mudahan kita dan umat Islam dilindungi dari akidah seperti ini. Ini pandangan Kiai Hasyim sebetulnya malah lebih cocok dengan pandangan FPI, saudara. Jadi saya bingung sebenarnya yang saat ini didirikan oleh Kiai Hasyim, FPI atau NU, ibaratlah. Pandangannya lebih cocok dengan FPI. FPI mengklasifikasi. FPI pandangannya jelas tegas, ini dimuat dalam disertasi doktorat Imam besar Habib Muhammad Riza Shihab. Bagaimana pandangan FPI tentang Syiah? FPI nggak menggeneralisir, nggak mukul rata. Dibagi tiga sama FPI. Yang pertama Syiah Gulat. Syiah Gulat itu yang udah terlampau ekstrim, yang menuhankan Sayyidina Ali, mengatakan Jibril salah turun bawa wahyu, saudara. Kemudian mengatakan Al-Quran nggak lengkap. Ini fakta, ini ada dalam literatur mereka. Walaupun mungkin orangnya saat ini udah jarang, hampir nggak ada yang seperti itu, tapi dalam literatur buku-buku mereka ini ada. Ini dimuat. Kalau ada yang nggak terima orang Syiah, mari kita bedah, kita buka buku-bukunya, saudara. Ini fakta, ini ada. Nah, Syiah yang seperti ini, yang gulat, yang sudah menanamkan dalam hatinya etikat kekafiran, kelompok Syiah ini kafir, keluar dari Islam serta wajib diperangi kekafiran mereka, saudara. Kemudian yang kedua Rafidhah. Rafidhah itu nggak sampai seperti gulat, tapi benci kepada sahabat, benci kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman. Kemudian benci kepada Sayyidina Aisyah, sahabat dicaci maki, dihina. Kemudian umat Islam di luar Syiah dimusuhi, saudara. Nah, yang seperti ini walaupun nggak sampai kafir seperti awal, tapi ini sesat, menyesatkan, dan kesesatannya, bukan orangnya, kesesatannya
wajib untuk diperangi, saudara. Kira-kira sampai di sini jelas atau tidak? Kemudian yang ketiga, ada namanya Syiah Mu'tazilah yang moderat. Dia nggak sampai seperti Bulat, nggak sampai seperti Rafidhah. Walaupun ada beberapa pandangan yang beda dengan kita, tapi nggak pernah caci maki, nggak pernah menghina, nggak pernah melaknat, saudara. Yang begini bukan berarti benar, jangan disalahpahami. Ada orang salah paham terhadap pandangan Imam Besar Habib Rizik. Mereka bilang Imam Besar Habib Rizik membenarkan Syiah Mu'tazilah. Enggak, beliau nggak pernah membenarkan. Ini tetap menyenteng keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, cuman cara menyikapinya beda. Yang begini masih saudara kita, yang salah pandangannya mesti dirangkul, diajak dialog, diajak diskusi, diluruskan pandangannya, sehingga nggak boleh kita musuhi, nggak boleh kita perangi, saudara. Tapi wajib untuk kita luruskan pandangannya, al-hujjah bil hujjah, al-ilm bil ilm, sehingga insya Allah bisa kembali kepada Ahlus Sunnah. Kira-kira sampai di sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jadi luar biasa, pandangan Imam Besar kita ternyata mirip-mirip kepada pandangannya Kiai Hasyim Asy'ari yang mengklasifikasi. Kata beliau, ada yang ba'dhum sampai zindiq, ba'dhum sampai kufur, dan ini yang disampaikan oleh Imam Besar kita. Bahkan nggak sampai di situ, sudah. Islam Nusantara dijadikan legitimasi untuk komunisme, sudah. Apa dikatakan oleh Yahya Khalil Stakuf? PKI termasuk dalam kekayaan peradaban Islam Nusantara. Saya nggak habis pikir, saya nggak tahu ini maksudnya apa yang dikatakan, tapi yang jelas zahirnya ini menyakiti umat Islam, saudara. Ini fakta. Islam Nusantara dijadikan untuk alat legitimasi PKI, bahkan nggak sampai di situ. Termasuk pluralisme, rombongannya liberalisme yang udah difatwakan haram oleh MUI tahun 2005, saudara. Ini juga dijadikan alat untuk membenarkan pluralisme. Di mana-mana kampanye jaga gereja, padahal maksud masail NU sendiri yang ada di Jawa Tengah dan di Jawa Timur mengharamkan jaga gereja, saudara. Di mana-mana kemudian mengatakan semua agama itu sama. Maman Imanul Haq. Maman Imanul Haq ini ketua lembaga dakwah NU. Kalau antum ingat video debat di TV One Habib Rizik dengan Gus Dur, saudara, itu sebelum Habib Rizik muncul ada satu orang palanya habis dikeprok, saudara, benjol. Pakai apa namanya? Pakai perban. Nah, kejadian AKKBP Monas. Kira-kira ingat nggak videonya? Hah? Kalau saya ingat, kalau saya sebutin ada kata-kata buta mata, buta hati. Nah, itu sebelumnya karena ada yang mengatakan FPI organisasi bajingan. Saya nggak mau buka lagi itu urusan lama, saudara. Tapi yang jelas ada satu orang pakai perban. Itu Maman Imanul Haq. Dia posisinya sekarang jadi ketua lembaga dakwah PBNU, saudara. Apa dia katakan dalam Metro TV? Dia katakan terang-terangan bahwasanya apapun agamanya, kalau dia berbuat baik, maka dia akan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini fakta, saudara. Pluralisme di mana-mana diajarkan. Ada bukunya, ada tulisan-tulisannya. Orang-orang yang mengusung Islam Nusantara ternyata terang-terangan mengkampanyekan pluralisme, saudara. Dan sebetulnya masih banyak, tapi waktu sudah mepet, nggak bisa saya jelaskan satu persatu lagi. Intinya apa? Saya mau tanya semua jawab yang kompak. Berarti Islam Nusantara dijadikan alat kendaraan untuk mengkampanyekan aliran yang menyimpang. Ini fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta? Ini fitnah atau fakta? Fakta, saudara. Lagi-lagi ternyata walaupun teorinya manis, ternyata faktanya pahit. Na'udzubillah min. Dan yang keempat, Islam Nusantara dijadikan ujaran kebencian kepada halayak. Ini tokoh-tokoh Islam Nusantara yang mengatakan, saudara. Salah satunya apa? Yang belum lama beredar. Ada pimpinan PBNU. Dia katakan habaib dari Yaman itu sekelas guru ibtidaiyah, saudara. Padahal yang dimaksud ini Anda tahu siapa? Yang dimaksud pada saat itu adalah Habib Abu Bakar Al-Adli bin Ali Al-Masyhur. Habib Abu Bakar ini karyanya ratusan, saudara. Syairnya banyak, pesantrennya ratusan, saudara. Beliau dapat doktoral honoris causa sampai 2 kali saking pintarnya, saudara. Itu Habib Abu Bakar masyhur. Syekhul Masyaikh, guru saya dan gurunya hampir semua alumni Hadramut yang ada di Indonesia, ibarat. Syekhul Masyaikh, gurunya para ulama di zaman sekarang. Apa katanya? Itu Habib dari Yaman itu cuma sekelas guru ibtidaiyah. Jangan fitnah Habib, jangan dusta. Ada buktinya, mari kita tonton saudara sama-sama. Pemane zaman sedikit pada tahun pemilu, masya Allah, yang namanya hoax, berita bohong, fitnah, adu domba, caci makep, Muslim Cyber Army yang menyebar, itu namanya Muslim Cyber Army. Koordinatornya Habib
bin Ahlul Bait. Salaman, cium tangan. Saya mau salaman sama Habib itu. Namanya Muhammad Lutfi Al-Habsyi dari Tebet. Itu koordinator penyebar fitnah adu domba. Mau cium tangan? Habib mau cium tangan? Biar dong. Kiai-kiai santri bulan orang nggak soroban nggak gamis cium tangan. Kalau nanti nang Pasuruan terus terang mawon. Kalau nanti Pasuruan ceramah cijine dari Yaman, makanya bagus. Masya Allah santri salaman kalau dibuka. Kalau bukan dianggap, kalau nggak ceramah berarti orang partai Islam. Paling dia ini guru daiyah kalian itu, bukan ulama besar. Kalau ulama besar nggak mungkin kluyur di Indonesia. Paham betul? Ini ulama nang Arab, ulama besar sibuk mimpin pesantren, madrasah atau fakultas atau universitas, sibuk mimpin masyarakat. Sing kluyur mereka itu nganggo soroban, nganggo gamis, guru daiyah. Sampeyan sering nganggo soroban, nganggo gamis, sibuk mimpin masyarakat. Sing pesantren, madrasah atau ulama besar sibuk. Paham betul? Ini ulama nang Arab, ulama besar nggak mungkin bukan ulama besar. Kalau ulama besar, kalau nggak ceramah berarti ceramah cijine dari Yaman, makanya bagus. Masya Allah santri salaman kalau dibuka. Kalau bukan dianggap, kalau nggak ceramah berarti orang partai Islam. Tadi ya, saya itu ceramah di Pasuruan. Ini tempatnya di Sidogiri. Waktu itu sebetulnya saya penerjemahnya, cuman karena ada sesuatu saya berhalangan. Itu kelas sebelumnya Habib Bakar Masyhur, kebetulan Al-Fakir ditunjuk oleh Syekhi Abu Yal Habib Zain Baharun untuk jadi penerjemah Habib Bakar Masyhur. Cuman waktu itu pas acara di Sidogiri saya berhalangan. Akhirnya penerjemahnya Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad, pas Habib Taufik datang dilanjutkan Habib Taufik. Waktu itu ada Said Akhil Sirot dan Habib Abu Bakar Masyhur. Kata dia, waktu ada Habib Bakar Masyhur ini santri-santri semuanya cium tangan sama Habib Bakar Masyhur, saya nggak direkam katanya. Jadi sensitif, sakit hati saudara. Masya Allah. Dikatakan terus itu guru-guru tidak iya. Jadi ternyata sekarang dijadikan alat untuk kebencian terhadap para habaib, saudara. Ini sangat-sangat menyakitkan sekali. Ini fakta, ini realita. Bahkan nggak sampai di situ. Nah, ini Khatib APBNU Yahya Khalil Sambut, lagi-lagi yang kemarin pacaran orang Israel, saudara. Nah, dia apa katanya dikatakan waktu Habib Umar bin Hamid datang lagi rame-ramenya. Waktu itu Habib Umar ke Mabes TNI, kemudian ke banyak tempat-tempat yang cukup strategis sehingga menyita perhatian masyarakat Indonesia. Ada yang kepanasan, saudara. Bikin tulisan di Facebook apa? Tua, kamu sebaiknya, ini terjemahnya, bikin tulisan pakai bahasa Jawa, ini terjemahnya. Kamu sebaiknya tidak perlu sering-sering ke sini. Umat negeri kamu sendiri pasti lebih membutuhkanmu kan? Yang di sini keadaannya baik kok. Apalagi jika dibandingkan dengan keadaan umat di negerimu yang rakyatnya kocar-kacir tidak terurus gitu. Di sini juga banyak kiai-kiai yang alim juga keramat, cuman tidak ada kesempatan mengumumkan ke luar negeri karena sangat sibuk syughul juga jaga lahir batin umat yang ada di sini. Daripada membuang waktu wirawiri di sana kemari, mendingan kamu gebrak ikhtiar demi umatmu di negerimu sendiri agar supaya bisa rukun, selamat dan bahagia. Lah, kecuali jika kamu ingin ngaji, mari aku persilahkan mampir di musola. Saya akan persiapkan dahulu, nanti kamu saya kasih pengajian secukupnya, saudara. Ini yang diomongin seperti ini ulama besar, saudara. Saya nggak habis pikir. Kalau imam besar kita Habib Rizik dimusuhin sama mereka, wajar. Kenapa? Karena beliau keras, tegas, amar ma'ruf nahi munkar, saudara. Pemikirannya semua dibantah, diberedar, saudara. Orang amar ma'ruf nahi munkar konsekuensinya dibenci, wajar. Tapi ini yang lembut-lembut, yang kalem-kalem, Habib Umar, yang kalau ceramah orang semuanya nangis. Habib Abu Bakar Masyhur yang selalu bikin orang nangis kalau ceramahnya, saudara. Dimusuhin juga, dinyirin juga. Ini kebencian macam apa, saudara? Kalau yang setelah Habib Abu Bakar Masyhur, Habib Umar saja, yang muridnya memenuhi seluruh Indonesia, dimusuhin sedemikian rupa, apalagi Habib yang ecek-ecek kayak saya, saudara. Masya Allah. Jadi hati-hati. Ini ada kebencian yang luar biasa. Jangan sampai ini merusak daripada keyakinan Nahdlatul Ulama. Padahal Nahdlatul Ulama itu Ahlussunnah wal Jamaah, dan salah satu ciri Ahlussunnah wal Jamaah adalah cinta kepada keluarga baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya cinta Ahlul Bait adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Wali Songo adalah habaib yang berasal dari Hadramut Yaman. Bahkan guru para ulama NU adalah habaib, sehingga tebar kebencian terhadap habaib betul-betul menyimpang dari jalan leluhur Nahdliyin. Kira-kira sampai di sini jelas atau tidak? Nah,
Nah, ini sebagian dari fakta-fakta yang ada di lapangan. Artinya apa? Kembali ke judul kita awal, waktu sudah cukup siap. Kita akan akhiri kembali kepada judul kita awal. Saya sengaja kasih judul Islam Nusantara antara konsep dan realita. Lagi-lagi ternyata meskipun konsepnya manis, tapi ternyata realitanya pahit. Betul? Meskipun bungkusnya indah, tapi ternyata isinya busuk. Betul? Kita jelas tegas, kita nggak mau tertipu dengan bungkus, tapi yang kita lihat isi, yang kita lihat substansi. Kalau substansinya bagus, maka kita katakan bagus, tapi faktanya substansinya buruk dan selalu menjelek-jelekan Arab. Ada mereka mengatakan, Habib ngapain kok sampai segitu bencinya sih kepada NU? Apa salah NU? Kenapa kok segitu bencinya kepada NU? Saudara, saya mengatakan seperti ini, para habaib mengatakan seperti ini, bukan karena benci kepada NU, bukan. Demi Allah, kami cinta kepada NU. Bahkan sedikit saya cerita, saya ini cinta NU bukan dari saya, tapi dari kakek saya yang kelima, saudara. Jadi kakeknya kakek saya, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Attas, yang dikenal Jin Atas, Al-Habib Jin Atas. Kalau dalam kitabnya Sayyid Asadullah bin Syihab, beliau menulis biografinya, namanya Al-Fayyusuf Abdullah bin Alwi Al-Attas. Bisa dapat bahasa, saudara. Beliau dulu yang punya museum tekstil, atau museum tekstil di Tanah Abang. Itu dulu yang punya kakek saya. Jadi kakek dari nenek saya, kakek dari kakek saya juga, dari jalur Abah, saudara. Itu waktu Kongres NU yang keempat atau yang ketiga, silakan lihat dalam sejarah. Kongres NU di Jakarta pada saat itu, saudara, ternyata tempatnya di mana? Di rumah kakek saya, di museum tekstil, saudara. Kiai Hasyim Asy'ari nginep di situ. Jadi kalau mau bicara NU, saya udah cinta NU dari sebelum saya lahir, saudara. Rumah saya dijadikan tempat untuk kongres PBNU. Ini kakek saya, kakeknya Habib Ali juga, ketua FFI. Jadi jujur, beliau ada dua yang di FPI, saudara. Nggak main-main dijadikan tempat kongres. Kiai Hasyim nginep di situ. Artinya kalau kita mengkritik NU bukan karena kebencian, apalagi karena hasud, bukan, saudara. Saya NU dari dulu, dari sebelum saya lahir. Kita mengkritik karena keprihatinan. Bagi kami NU adalah rumah besar umat Islam, nggak boleh dirusak, saudara. Kita ingin membersihkan NU dari benalu-benalu yang mau merusak NU, saudara. Takbir, takbir. Makanya jangan seperti itu. Terus ada lagi yang mengatakan, Habib, ini Habib keluar dari tema. Ini disampaikan waktu debat. Habib ini bukan bahas Islam Nusantara, tapi fokus bahas pemikirannya Said Agil Sirot, katanya. Ini keluar dari tema. Habib ini nggak ada hubungannya sama tema. Saya katakan, Anda nggak paham apa yang saya sampaikan. Tadi kan saya katakan, saya bahas nggak cuma konsep, yang saya bahas konsep dan realita, supaya kita nggak tertipu dengan bungkus. Kalau yang mengatakan itu, kalau yang mengatakan, dia kan saya takut cuma oknum. Saya katakan, kalau yang mengatakan cuma santri, anggota NU biasa, maka itu nggak boleh kita nisbatkan kepada Islam Nusantara, saudara. Nggak akan kita jadikan pertimbangan, nggak akan kita jadikan hujah. Tapi yang mengatakan ketua umum PBNU sebagai pengusung Islam Nusantara, saudara, yang mengatakan Katib A, bahkan dia katakan itu ide dia, saudara. Artinya apa yang dia ucapkan, ujaran-ujaran kebencian tersebut jadi cerminan, jadi representasi daripada makna Islam Nusantara itu sendiri, daripada praktek Islam Nusantara itu sendiri. Kalau memang umat Islam, kalau mau NU umat Islam ini mau menerima Islam Nusantara, caranya bagaimana? Gampang, harus cocok dengan konsepnya. Kalau mau cocok dengan konsepnya bagaimana? Yang model-model begini mesti dikeluarin dari NU, saudara. Itu kalau mau diterima. NU yang mesti ngebantah, NU yang mesti meluruskan. Kalau saya Agil ngomong macam-macam tentang anti Arab, cadat, burgamis dan lain sebagainya, NU yang mesti bantah, NU yang mesti luruskan, PBNU yang mesti menindak secara keras, saudara. Tapi sampai saat ini kelihatannya nggak ada tindakan, bahkan terkesan dibiarkan, bahkan terkesan, saudara, didukung, bahkan ditakwil-takwilkan, saudara. Bahkan mereka mengatakan, oh, omongan-omongan mereka itu omongan ahlus sama, omongan penduduk langit. Kita nggak paham omongan penduduk langit. Itu siasah aliyah, itu omongan-omongan politik tingkat tinggi, nggak boleh kita tafsirkan sesuai dengan zahirnya, saudara. Nggak bisa dibicarain depan umum. Ini bisa merusak akidah umat, ini bisa merusak akidah umat Islam. Nggak boleh. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Kalau mau bicara depan umum harus sesuai dengan kadar otaknya masyarakat awam. Betul? Nggak bisa, saudara. Makanya Syekh Sidi Jenar itu kan dihukum sama Wali Songo. Padahal hakikatnya Sidi Jenar benar, saudara. Hallaj
dihukum sama ulama. Padahal hakikatnya benar. Kenapa? Ulama itu menghukumin zahir, urusan batin urusannya Allah Subhanahu. Kalau zahirnya cocok dengan syariat, maka kita benarkan. Zahirnya bertentangan dengan syariat, maka harus ditolak, saudara. Nah, jadi ini bukan oknum, tapi ini pimpinan. Pimpinan mencerminkan menjadi representasi, menjadi cerminan daripada Islam Nusantara itu sendiri. Makanya FPI sampai saat ini menolak. Kenapa menolak Islam Nusantara? Karena konsepnya yang pertama nggak sesuai dengan fakta. Islam Nusantara masih sangat rapuh dibajak, dijadikan perahu untuk mempropagandakan sekularisme, liberalisme, pluralisme, dijadikan perahu untuk mempropagandakan Syiah, yang liberal ngakunya Islam Nusantara, yang pluralisme ngakunya Islam Nusantara, yang aliran-aliran lain Islam Nusantara, akhirnya sangat rentan untuk mendangkalkan akidah umat. Kita nggak mau akidah umat dijadikan taruhan, daripada yang ngaco-ngaco Islam Nusantara. Mendingan saudara pakai yang udah jelas aja, Islam Ahlus Sunnah. Nah, mereka mengatakan lagi, Habib, tapi kan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah sekarang udah diklaim. Wahabi ngakunya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah takfiri, saudara, yang takfiri ngakunya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ISIS ngakunya juga Ahlus Sunnah wal Jamaah dan lain sebagainya. Saudara, kalau memang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah belum cukup, gampang, sederhana, simpel. Tambahin satu kata lagi, Asy'ariyah. Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah, pengikut Abu Hasan al-Asy'ari. Selesai, yang takfiri nggak ngikut pengikut Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Betul? Ini jelas, kitabnya jelas, rujukannya jelas, ulamanya jelas. Dibawa Kiai Hasyim Asy'ari, saudara, dibawa oleh ulama-ulama kita, Kiai Haji Syami Hazami, Kiai Haji Abdullah bin Nuh, muallim-muallim yang ada di Betawi, kiai yang ada di seluruh Indonesia, yang mereka bawa Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Nggak bisa dibajak, nggak bisa diakui, nggak bisa dipalsui. Dan siapapun yang mengaku-ngaku Asy'ari tapi menyimpang dari Asy'ari, maka dengan mudah kita bantah dengan kitab-kitabnya Asy'ariyah. Makanya jangan kita letakkan akidah umat di dalam resiko yang begitu tinggi. Pakai yang udah jelas saja, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau masih kurang, tambahkan Asy'ariyah. Kira-kira sampai di sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau begitu saya mau tanya, berarti Islam Nusantara antara konsep dan fakta sama atau beda? Konsep dan fakta sama atau beda? Kalau melihat konsep yang tadi, konsepnya bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Tapi kalau melihat faktanya busuk atau tidak? Buruk atau tidak? Pahit atau tidak? Pahit, saudara. Jadi nggak bisa. Sampai sekarang kita FPI nggak menerima Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sama perumpamaan, karena masih sama perumpamaannya seperti sarden babi cap onta. Kira-kira sarden babi cap onta sekali lagi halal atau haram? Halal atau haram? Kan capnya onta. Hah? Babi. Gambarnya onta. Ada stempel halalnya gede. Iklannya dibawa pakai onta atau sarden, saudara. Yakin? Haram apa halal? Yakin? Betul? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Nah, ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Sebetulnya saya mau bukan tanya jawab, tapi karena waktunya sudah begitu sempit, masih ada tokoh-tokoh lain yang insya Allah akan menyampaikan tausiahnya. Tapi sebelumnya kami ingatkan, yang pertama, kemarin sudah ada hasil ijtima ulama, mungkin nanti akan diumumkan oleh guru-guru kita yang ada di sini. Dan yang kedua, jangan lupa hadir milad FPI. Insya Allah tahun ini diselenggarakan tanggal 19 Agustus, Minggu, mulai dari sholat subuh berjamaah di Cibubur, bumi perkemahan Cibubur. Nanti ada ketua panitianya, mungkin ada pengumuman-pengumuman, nanti bisa disampaikan. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau waktunya terlalu panjang.